sekalian, adik-adik kelas 2, apa kabar kalian? Mister berharap dimanapun kalian sekarang berada tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Mister mengingatkan kembali buat kita untuk saling menjaga protokol kesehatan. Kalau adik-adik mau keluar kemanapun selalu pakai masker. Maskernya bukan di bawah, tapi tetap menutupi mulut dan hidung sesuai standar yang harus dilakukan. Lalu adik-adik seringlah cuci tangan. Kalau kemana-mana kan adik-adik mungkin nggak sadar pegang sesuatu, menyentuh sesuatu yang bisa saja mungkin itu terjangkit atau terpapar dengan virus corona atau bekas disentuh orang yang kena positif corona. Untuk menjaga itu maka adik-adik cucilah tangannya pakai sabun atau pakai deterjen apapun yang untuk hand sanitizer supaya tangannya steril. Jadi ketika adik-adik untuk memegang sesuatu atau makan sesuatu lebih aman. Lalu kemudian kemana-mana selalulah menjaga jarak supaya kita bisa sama-sama termasuk adik-adik membantu mencegah penularan COVID ini. Oke? Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita yang kemarin. Namun sebelumnya kita akan memulai dengan doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami mau belajar lanjutkan tentang karakter Kristen. Berkati kami sehingga pelajaran yang kami pelajari benar-benar menjadi prinsip hidup kami, menjadi karakter dalam hidup anak-anak kami juga, sehingga kedepannya mereka kelak dapat menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang takut Tuhan dan berintegritas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo, siapa yang ingat minggu lalu pelajarannya? Tentang apa? Ada yang ingat? Gaby ingat? Gabriel? Marisa gimana? Ingat? Maxwell, Mason? Atau Joya ingat gimana? Minggu lalu kita belajar tentang ketaatan. Nah, ketaatan itu kan kemarin kita bahas ada 3 yang kita sudah selesaikan kemarin. Yang pertama taat kepada orang tua, lalu kemudian taat itu dengan senang hati, dan juga menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas yang dipercayakan kepada adik-adik. Kita akan lanjut, ada 2 hal lagi yang harus dilakukan adik-adik sehingga adik-adik benar-benar memiliki ketaatan dalam dirinya. Yang keempat yaitu tidak mengeluh. Sebenarnya tidak mengeluh hampir mirip dengan yang kedua, melakukannya dengan senang hati. Jadi kalau orang yang bekerja dengan senang hati sudah pasti dia tidak mengeluh. Jangan ketika disuruh orang tua ngerjakan tugas, misalnya begini, Gabriel tolong misalnya sapu dulu kamar itu, dikerjakan tetapi mengeluh, apa sih ngomel-ngomel misalnya gitu. Itu nggak benar, nggak baik. Harus yang kayak Mister minggu lalu bilang, kalau disuruh mamanya atau papanya atau disuruh guru, lakukan dengan senang hati, tidak mengeluh. Jadi kalau adik-adik mau menjadi adik yang taat, salah satu yang adik-adik harus lakukan adalah ketika ada pekerjaan, ketika ada tugas yang diberikan, tidak mengeluh ketika mengerjakannya. Jadi kerjakanlah dengan senang hati dan tidak ada cemberutlah, mengeluhlah atau ngomel-ngomel dalam hati, itu nggak boleh. Yang dilakukan adalah tetap melakukannya dengan senang hati dan tanpa mengeluh. Ya, kerjakan dengan penuh sukacita. Misalnya gini, coba adik Gaby, gitu loh, kakak Gaby ya, kakak Gaby, tolong dong dijaga sebentar adiknya. Mama mau pergi, mama mau masak sebentar, masak ikan buat papa atau masak nasi buat kita. Ya gitu. Jawabannya sudah cemberut. Ya gitu. Itu kan sudah kurang bagus gitu loh. Jadi harus jawaban yang baik yang harusnya dilakukan adalah iya ma. Gitu. Dan adiknya dijaga dengan benar. Jadi tidak mengeluh, tidak ngomel-ngomel, tidak cemberut. Misalnya Joya, misalnya mamanya bilang mama mau pergi, misalnya kamu jaga rumah dulu ya, gitu loh. Gak mau atau ngomel-ngomel sendiri, itu gak bagus. Iya ma, dan benar-benar dijaga, harusnya gitu jawabannya. Atau Virgin, kamu tolong cuci piring dulu. Mama, misalnya atau bapak masih ada kerjaan, malas gitu. Memang sih kemudian dikerjakan, tapi udah nggak bagus. Kenapa? Karena sudah mengeluh duluan. Aku lagi nyuci piring,
asal-asal karena udah mengeluh, nggak beres, nggak bersih cuciannya. Jadi lakukanlah tanpa mengeluh. Itu yang keempat, kalau adik-adik mau taat, tidak mengeluh. Itu yang keempat. Nah, yang kelima bagaimana? Yang kelima yaitu mau berbuat lebih. Berbuat lebih misalnya begini. Kalau misalnya adik-adik di rumah disuruh orang tua mencuci piring lah, atau misalnya menyapu halaman atau nyapu kamar. Kalau mama bilang misalnya gini, sapu dulu teras kita, misalnya itu halaman ruangan tamu kita misalnya itu. Lalu kamu sapu. Nah, melakukan lebih, adik-adik sudah selesai itu, rapikan barang atau disapu halaman dulu, ada sampah di luar halaman, sapu. Itu melakukan lebih. Atau misalnya begini, disuruh guru misalnya mengerjakan tugas, kasih contoh satu. Misalnya pelajaran matematika, setiap pelajaran misalnya harus satu, kamu buat dua. Kenapa? Supaya jawaban kamu itu memelatih diri adik-adik juga. Contoh begini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari mana caranya? Misalnya, bagaimana 1 tambah 1 bisa 2? Misalnya 5 kali 5, misalnya 25. Dari mana caranya? 5 tambah 5 tambah 5, itu 1. Bisa saja benar. Tapi bisa kamu tambahin lagi, 20 tambah 5 itu 25, 10 tambah 10 tambah 10, 10 tambah 10 tambah 5, 25. Jadi artinya itu juga melatih adik-adik. Atau contoh misalnya gini, bahasa Indonesia, coba tuliskan kalimat seru, contohnya kalimat perintah, disuruh 1, kamu bisa buat berarti juga 2 atau 3. Kenapa? Supaya adik-adik terbiasa, oh kalimat seru atau kalimat perintah ini, kalimat tanya seperti ini. Itu melatih adik-adik untuk memberikan yang lebih. Dan kalau adik-adik memberi yang lebih, itu artinya adik-adik berusaha memberikan yang terbaik. Ya, itu melatih adik-adik untuk menjadi yang lebih baik. Kalau menjadi anak-anak yang taat, kalau adik-adik ingin menjadi anak-anak yang baik, dengarkan orang tua, taat, dan lakukanlah pekerjaan yang tugas yang diberikan kepada adik-adik dengan sungguh-sungguh, dengan lebih. Jadi ketaatan ini dibaca oleh adik-adik, diingat, dan berusahalah untuk dalam keseharian adik-adik ingat. Kalau saya mau menjadi anak yang taat dengan orang tua, kalau saya mau menjadi anak yang pintar, anak yang lebih baik, saya mengerjakan tugas, dikasih contoh 1 saya akan buat 2, diminta 5 misalnya saya buat 10. Kenapa? Supaya melatih diri saya lebih baik lagi, melatih diri saya lebih pintar lagi. Oke adik-adik sekalian, itu saja itu saja yang kita bahas hari ini. Dan tugasnya di rumah, adik-adik tuliskan di selembar kertas, tulis ketaatan apa yang pernah adik-adik lakukan. Ketaatan apa yang pernah adik-adik lakukan? Apakah misalnya taat kepada orang tua, kepada guru, dan buat minimal 2 saja. Minimal 2. Nggak dikarang-karang ya, itu pengalaman pribadi. Karena kalau adik-adik berbohong, itu sama saja adik berbohong kepada Tuhan. Kalau memang nggak ada, bilang aja Mister nggak ada. Tapi saya Mister nggak yakin nggak ada. Pasti kalian minimal banyak sekali bisa kalian alami, misalnya taat ketika disuruh, nggak ngomel, atau misalnya ketika disuruh mau melakukannya dengan pekerjaan yang lebih baik lagi, atau mengerjakannya dengan luar biasa baik. Sampai di sini dulu. Kirim nanti tugasnya ke WA Mister, dan nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lainnya. Sampai di sini, jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam.